Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Setiawati dan teman-teman kelas 204C. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 10 akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi dengan judul Sistem Pelaporan E-Faktur dan SPT Tahunan Badan. Sebelum memulai presentasinya, saya perkenalkan anggota kelompok 10. Pertama dengan saya sendiri, Puguh Prasetyo, lalu Ardiarani Dareswari, dan Cikita Claudia. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertama, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan SPT PPN dan SPT Tahunan Badan. SPT PPN adalah surat pemberitahuan laporan PPN yang sifatnya wajib diisi dan dilaporkan pengusaha kena pajak setiap bulannya. Form pelaporan ini digunakan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak, baik untuk pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Selanjutnya adalah SPT Tahunan Badan, adalah surat pemberitahuan laporan pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, wajib dilakukan oleh wajib pajak badan setelah berakhirnya tahun pajak. Selanjutnya adalah kewajiban menyampaikan SPT. SPT dianggap lengkap apabila telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Lalu SPT tersebut harus ditandatangani dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Penjelasan mengenai benar, lengkap, jelas terlampir sebagai berikut. Berikut alur permohonan penggunaan e-faktur. Pertama, melengkapi form surat permohonan. Kedua, mengajukan ke KPP terdaftar. Ketiga adalah menunggu persetujuan dari DJP. Keempat, proses aktivasi Enova. Kelima, download aplikasi e-faktur. Dan terakhir, install e-faktur secara mandiri. Pada saat pengajuan tersebut, WP badan yang telah dikukuhkan saja yang dapat mengajukan permohonan ini. Apabila belum dikukuhkan, maka wajib untuk melakukan pengukuhan terlebih dahulu. Berikut alur permohonan penggunaan ESPT Tahunan Badan. Terdapat dua cara pelaporan atau penghitungan SPT Tahunan Badan. Pertama adalah dengan cara online. Syarat untuk pelaporan dan penghitungan online adalah telah memiliki e-fin dan akun DJP. Kedua adalah dengan cara offline, di mana kita harus download dan install aplikasi SPT Tahunan Badan, dan pelaporannya dilakukan dengan mendatangi kantor pajak Pratama atau melalui Dropbox yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah proses pendaftaran e-fin yang akan digunakan oleh wajib pajak badan sebagai syarat pelaporan pajak secara online. Pertama adalah melengkapi form permohonan. Kedua, datang ke KPP untuk proses registrasi. Ketiga, menyampaikan alamat email dan nomor ponsel penanggung jawab. Keempat, proses pencetakan e-fin. Dan terakhir adalah aktivasi dan daftar akun DJP online. Selanjutnya kami akan membahas lebih detail mengenai e-faktur. Berikut ini adalah mekanisme dari faktur pajak elektronik. Selanjutnya adalah tentang tarif PPN. Tarif umum PPN adalah 10% dan khusus untuk ekspor BKP adalah 0%. Dan tarif PPN bersifat proporsional atau sepadan, tidak seperti tarif pajak penghasilan. Materi selanjutnya adalah mengenai tata cara pembuatan faktur pajak keluaran. Dimulai dengan login pada aplikasi e-faktur dan pilih faktur pajak keluaran. Selanjutnya, silakan diisi
detail transaksi yang akan diterbitkan faktur pajak keluaran tersebut. Setelah melakukan rekam transaksi, pastikan jika transaksi tersebut telah benar diinput ke dalam sistem e-faktur. Lalu, faktur pajak keluaran tersebut harus kita upload untuk selanjutnya diotorisasi oleh DJP. Dan apabila telah berhasil diupload, maka faktur pajak keluaran sudah sah untuk diberikan kepada pihak lawan transaksi. Materi selanjutnya adalah mengenai tata cara input faktur pajak masukan. Pertama, dimulai dengan login pada aplikasi e-faktur dan pilih faktur pajak masukan. Selanjutnya, isi detail transaksi pada lembar faktur pajak masukan ke dalam sistem. Pastikan proses perekaman faktur pajak masukan sudah sesuai dengan lembar faktur pajak masukan yang kita terima. Selanjutnya adalah upload faktur pajak masukan tersebut untuk mendapatkan otorisasi oleh DJP. Setelah proses upload faktur pajak masukan selesai, selanjutnya cek pada status approve. Apabila pada status approve telah tertulis approval sukses, maka proses tersebut telah selesai. Berikut ini adalah contoh perhitungan SPT PPN. Berikut ini adalah flowchart proses pelaporan SPT PPN yang dilakukan secara offline dan online. Namun pada tahun ini pelaporan SPT PPN hanya dapat dilayani secara online oleh Direktorat Jenderal Pajak. Materi berikutnya adalah tentang SPT tahunan badan. Berikut ini adalah fungsi dari SPT tahunan badan. Materi selanjutnya adalah syarat dari pengisian SPT tahunan badan adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan data faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan perhitungan SPT PPh 21 yang telah terlapor. Kedua, apabila ada bukti potong, maka perlu dipersiapkan juga data bukti potong tersebut. Ketiga, selanjutnya, apakah selama tahun buku ada surat tagihan pajak atau tidak? Lalu, terakhir adalah laporan keuangan perusahaan. Berikut ini 18 subjek pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan badan. Dan berikut ini merupakan 15 daftar objek pajak badan yang wajib dilaporkan pada SPT tahunan badan. Selanjutnya adalah tentang norma penghitungan SPT tahunan badan, di mana terdapat dua kategori, yaitu pertama adalah peredaran bruto di bawah 50 miliar, dan yang kedua adalah di atas 50 miliar. Sekarang kita masuk pada tahapan proses pembuatan SPT tahunan badan. Tahapan pertama adalah install aplikasi SPT tahunan badan dan mengisi profil wajib pajak badan. Pengisian dimulai dari menu lampiran khusus terlebih dahulu, di mana pada lampiran khusus terdapat submenu penyusutan, daftar cabang, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, modal,
kompensasi fiskal, dan terakhir adalah kredit pajak luar negeri. Selanjutnya, apabila menu lampiran khusus telah selesai diisi, tahapan berikutnya adalah input laporan keuangan perusahaan pada menu transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Setelah melengkapi semua kutipan laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah mengisi data pada menu lampiran. Isi kolom menu 1771 Romawi 6. Apabila tidak ada data tersebut, maka kosongkan kolom isiannya. Berikutnya adalah lampiran 1771 Romawi 5, di mana pada lampiran tersebut terdapat daftar isian para pemilik modal. Isi data tersebut sesuai dengan data pada kutipan akte RUPS yang menjelaskan tentang proporsi kepemilikan saham perusahaan. Selanjutnya pada 1771 Romawi 4, masukkan bukti potong yang diterima atas transaksi yang terdapat pemotongan PPh final maupun PPh non final. Apabila tidak ada, kosongkan kolom isian tersebut. Selanjutnya, pada menu 1771 Romawi 3, diisi dengan kredit pajak luar negeri. Apabila tidak ada, silakan dikosongkan isian pada menu tersebut. Pada menu 1771 Romawi 2, diisi dengan kutipan neraca keuangan perusahaan. Lanjut, berikutnya pada 1771 Romawi 1, diisi dengan total peredaran usaha selama 1 tahun buku. Apabila semua tahapan ini telah selesai diisi dengan benar, maka selanjutnya ke tahapan SPT tahunan badan induk. Pada form induk akan dihitung secara otomatis sesuai dengan data yang telah diinput pada proses sebelumnya. Apabila pada form induk telah selesai, maka selanjutnya adalah simpan semua perekaman data yang sudah diinput pada sistem SPT tahunan badan. Tahapan terakhir pada proses pembuatan SPT tahunan badan adalah pembuatan data file CSV yang akan dipakai pada saat upload e-filing maupun pelaporan secara offline. Selanjutnya, setelah file CSV berhasil dibuat, maka lanjut pada tahapan pelaporan SPT tahunan badan. Berikut ini adalah flowchart pelaporan SPT tahunan badan secara offline. Selanjutnya adalah flowchart pelaporan SPT tahunan badan secara online melalui akun DJP online wajib pajak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan mengenai isi dari presentasi ini dapat disampaikan pada kolom komentar. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.